Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Saya Reuni Juwita, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi, akan memaparkan tentang koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Apakah pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Setiap individu adalah unik. Mereka mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu pula dengan minat dan gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan sebagainya yang berbeda. Di sini, kita sebagai guru, usaha kita diperlukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang tentunya berbeda-beda, agar mereka nyaman belajar di kelas dan supaya tujuan pembelajaran tercapai maksimal. Lalu, bagaimana cara kita untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus dapat 1. Memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid yaitu guru harus menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Selanjutnya adalah minat murid. Minat setiap anak berbeda-beda. Ini merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan yang pertama lingkungan, 2 budaya, 3 gaya belajar, yang keempat adalah kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk yang berbeda-beda satu anak dengan anak yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid yang sebelumnya. Yang kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga adalah diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa
apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu apa keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dan modul-modul yang lain? Modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan murid, belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif untuk menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman. Agar menciptakan pembelajaran yang nyaman dan dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak harus dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat menjadi strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas berupa keyakinan kelas terlebih dahulu, agar dalam proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan maksimal sesuai dengan nilai-nilai budaya positif, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran akan tercapai maksimal. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia.